bersyukur saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin sudah lama sekali ya, kemarin saya bincang dengan Pak Karno. Kayaknya katanya sudah 10 tahun saya agak kemari. Waktu itu saya masih di Ringgodani. Di mana itu? Ringgodani. Nah, itulah. Situ. Ya, saya belum pernah kemari di tempat ini. Waktu kemarin Pak Billy dengan Aurel datang ke Jakarta, saya bilang nanti saya datang gitu ya. Dan puji nama Tuhan karena Tuhan izinkan saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara hari ini. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Setidak-tidaknya saya bersyukur saya bisa ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga hari ini ada teman-teman saya, rekan pelayanan juga yang mendampingi saya. Ya, silahkan berdiri, ini bekas pacar saya. Nyanyi dulu. Ibu Aklas. Nah, kemudian ini di sebelah sana Pak Peter dengan Ibu Tuti, ya. Ya, ya. Nah, kemudian ada Rini dengan Andreas, pelayan kami juga pengertian Willy anaknya, ya, yang kelak akan menggantikan ayah ibunya nanti meneruskan tugasnya. Ya. Mereka ini setia melayani Tuhan sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sudah semua setia. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Setelah 2 tahun kita mengalami COVID ya, itu kuliah, itu sekolah buat kita. Sekolah buat kita sebagai anak-anak Tuhan tentang banyak hal, bukan hanya kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba 2 tahun stop kan? Gak tahu di sini stop apa enggak sih? Stop ya. Lockdown juga, kunci juga ya. Toko-toko tutup semua ya. Sekolah semua tutup ya. Hotel juga semua. Nah, sama di Jakarta juga begitu. Di samping itu juga gereja masih terus jalan nggak? Waktu itu? Enggak ya. Melalui online ya. Sama juga berarti ya. Ya, jadi kita 2 tahun sekolah tentang satu sekolah kehidupan. Ya, sekarang kita udah lewati itu semua. Kita udah lulus maksudnya lolos. Ya dong. Mungkin ada saudara lihat di kiri kanan saudara yang dulu biasa duduk, sekarang udah nggak ada lagi. Waktu COVID. Oh, di sini nggak ada ya? Selamat. Wah, puji Tuhan, haleluya. Di sini selamat, puji Tuhan. Hanya satu yang kena ya, tapi nggak sampai kenapa-napa ya, sembuh ya. Ibu Karno, tapi sembuh. Sudah sembuh ya. Puji Tuhan. Wow. Kami di Jakarta banyak yang kehilangan juga ya. Bahkan ada yang hilang satu keluarga, orang tua dan ya ayah dan ibunya, tinggal anaknya saja. Wah, mungkin ya saudara, mungkin di Jakarta ada saudara juga yang alami seperti itu ya. Nah, banyak hal yang kita lewati dalam 2 tahun ini. Saudara-saudara, semalam habis ibadah youth di sini, kami berencana mau makan. Lalu saya jemput tim yang habis pelayanan youth di sini ke tempat steak gitu ya, karena anaknya Andreas dengan ini pengen makan steak. Ya, jadi tapi kita pengen makanan yang lain gitu ya. Kami pengen makan bakso kita kenal bakso aja ya. Teman-teman pengen makan bakso, jadi kita janjian di sana ketemu. Nah, ini cerita dimulai. Cerita dimulai bagaimana? Saking laparnya, kami langsung aja jalan
berdasarkan informasi yang kami terima beberapa tahun lalu, masuk ke HP-nya istri saya, tempat makan itu bakso apa itu Bagong di sana gitu. Kami lupa atau terlewat atau bagaimana, jadi Pak Fili dengan Ibu nggak dijemput sama kita. Jadi saking laparnya mungkin ya. Padahal udah makan kemarin di desa apa? Pasean di tempat Pak Tri ya. Kita habis makan kenyang sebenarnya di sana. Tapi namanya Wonogiri, baksonya menggoda kita. Gitu. Nah jadi kita langsung aja dari sana jalan, lupa. Di tengah jalan kita tersesat. Karena alamat yang dikasih tahu beberapa waktu yang lalu itu ternyata menuju satu tempat yang kok jalannya gelap gitu ya. Kok bikin lama gelap gitu. Kita berburu telepon gitu Pak Fili. Wah salah, di sana udah tutup katanya. Jalannya kecil gelap. Waduh, kita berburu. Oh iya kita jemput Pak Fili akhirnya. Lalu kita bisa makan. Walaupun tempat baksonya udah tutup. Saya bilang nggak apa-apa, selama Wonogiri masih buka, tempat baksonya pasti buka. Saya bilang, haleluya. Tepuk tangan nggak apa-apa lah. Saudara, cuma jadi pelajaran atau pengalaman ini menguatkan saya untuk menyampaikan kita bisa tersesat, ya. Kalau kita nggak tahu tujuan. Kita bang, walaupun saya ada petunjuk, tapi petunjuk itu udah lama, kita nggak pernah tahu lagi, udah berubah situasi, jadi kita bisa tersesat. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan Yesaya 53. Saya waktu terima ayat ini kaget, kita sekalian sesat seperti domba. Karena apa? Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Bukankah kita ini disebut domba-dombanya Kristus? Kristus gembala, kita anak-anaknya, domba-dombanya yang mengiyakan, katakan amin. Amin. Benar ya? Di sini domba-domba semua? Domba-domba Tuhan? Ataukah ada serigala di sini? Enggak ada ya. Adakah kambing berbulu domba? Enggak ada. Semua domba anak-anak Tuhan. Amin. Nah, berarti ayat ini dikatakan yang sesat siapa? Apakah orang-orang di luar sana yang sesat, yang kita pikir dia belum anak Tuhan, belum terima Tuhan Yesus, yang bukan percaya pada Yesus, mereka orang-orang tersesat? Ya, mungkin kita berpikir begitu. Ini secara common sense, pikiran umum, pikiran secara umum. Kita berpikir yang tersesat adalah orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus. Tetapi hari ini Yesaya menyampaikan kepada kita sekalian sesat seperti domba. Jadi yang dibicara ini yang tersesat adalah anak-anak Tuhan. Oke, mereka yang belum percaya Tuhan tersesat. Tetapi hati-hati, kita yang sudah percaya Tuhan juga bisa tersesat. Anak Tuhan, domba, sesat. Wah, kaget. Jadi artinya anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan juga bisa sesat. Nah, kalau tersesat apa akibatnya? Celaka, saudara. Celaka. Domba itu ada firman Tuhan mengatakan, ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat diterkam, dilulurnya. Terjemahan yang lama, dilulur itu diterkam. Waktu saya mempelajari tentang sifat karakter dari singa itu dia tidak akan terkam. Terkam domba yang sedang ngumpul. Tetapi singa itu mengendap-endap, dia cari, dia tunggu. Adakah domba yang terpisah dari rombongannya? Itu yang dia terkam. Tetapi bukan itu saja.
Juga banyak cerita di dalam Alkitab yang mengatakan domba yang masuk ke dalam jurang terperosok, yang digendong oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, bisa sesat. Jadi hati-hati saudara, kita bisa tersesat. Sebagai orang-orang yang sudah percaya juga kita bisa tersesat. Jadi banyak orang bisa tersesat di gereja. Hati-hati, di gereja kita bisa tersesat. Bisa tersesat, saudara pikir bisa tersesat di klub-klub malam? Enggak, bukan hanya di sana, bisa juga tersesat di kampus, bisa tersesat di tempat kerja, bisa tersesat. Wah, apa artinya? Saking pekerja keras, dia tersesat di kantor, di pabrik, karena kerja tidak beribadah. Dia tersesat. Dia mencintai pekerjaannya lebih dari Tuhan, dia tersesat. Bisa juga orang di kampus, anak-anak mahasiswa senang kuliah, terus kuliah, sampai lupa jam-jam ibadah, sampai lupa menceritakan kebenaran Tuhan kepada orang-orang di sekelilingnya. Itu juga tersesat di kampus. Jadi kampus bisa tersesat. Bisa juga tersesat di mana tadi? Di gereja. Wah, kok bisa tersesat di gereja? Saudara, waktu saya menelusuri arti kata sesat, itu ada bahasa Ibrani-nya, bahasa aslinya yang berarti intoxication. Artinya apa? Artinya kemabukan. Loh, kok sesat hubungannya dengan kemabukan apa? Begini saudara, waktu saya merenungkan, banyak kali kita, kalau kita bilang domba tersesat, domba berarti anak Tuhan tersesat, dia mabuk. Kenapa? Apakah minum-minuman keras? Bukan minum-minuman keras. Tetapi yang dimaksud mabuknya begini saudara, terlalu banyak informasi yang masuk, terlalu banyak pengajaran yang masuk, terlalu banyak ajaran-ajaran yang gak jelas yang masuk. Kita jadi mabuk. Mabuk tentukan yang mana? Contoh, saudara mau sakit pegel gitu ya, kok lehernya sakit gitu ya, lalu itu mungkin sakit kepala atau sakit biasa atau apa. Tetapi teman yang satu bilang begini, teman yang satu bilang begitu, hati-hati lu, entah begini, entah begitu, itu penyumbatan ke otak. Waduh, begini. Kan jadi kita bingung. Ini yang benar yang mana? Lalu jangan ke dokter sana begini, dokter situ begitu. Jadi bingung mesti dokter yang mana. Kemarin ya, ada jemaat yang matanya, retinanya terlepas, ya, retinanya lepas, jadi mata kanannya itu nggak bisa ngelihat. Dokter bilang harus di operasi ditempel pakai silikon. Ternyata ada begitu saudara. Nah, lalu dia lagi menunggu jadwal kapan dioperasinya. Ada teman yang bilang, hati-hati, dioperasi malah jadi buta. Bingung. Jadi bingung dia, apa terusin operasi atau enggak. Tetapi kalau enggak, sekarang kebayang lihat orang gelap, samar-samar. Pun pada saat duduk menjelang operasi, orang yang duduk di sebelahnya bilang, ini operasi saya yang kedua, dan ini saya nggak bisa ngelihat. Waduh, tambah kaget aja. Too much information, terlalu banyak informasi yang kita terima, akibatnya kita bisa mabuk informasi, artinya bingung mana yang mesti ditentukan. Contohnya semalam kita dapat informasi yang sudah kadaluarsa, yang sudah mungkin 2-3 tahun yang lalu, jadi tempatnya udah tutup, atau mungkin kita siang buka malam tutup, saya nggak tahu tempat itu. Jadi kita tidak mendapat informasi yang jelas, sehingga akibatnya semalam kita tersesat. Setidaknya saya tersesat. Anak kita 2 mobil Andreas sudah jalan dulu, saya nggak tahu. Saya masuk ke daerah yang sepi banget, saya bilang, Pak Fili gelap, bingung gini saya gimana. Balik.
Nah, saya langsung balik menuju ke rumah papi. Saudara, terlalu banyak informasi bisa kita bingung menentukan kita mau jalan yang mana. Sehingga akibatnya kita jadi bimbang, kita menjadi ragu dan sulit kita menentukan arah. Akhirnya kita kehilangan arah. Hati-hati. Pasca akibat sekolah, kuliah, media COVID, akibatnya kita hebat di dalam media sosial. Benar nggak sekarang? Saudara jadi jago kan, jadi pandai menggunakan ini. Dulu kagak ngerti. Kita lalu panggil anak kita, tolong ajarin mama, pakai ini bagaimana nih? Dan dulu kita masa bodoh, nggak peduli. Tetapi karena COVID, kita nggak mau jadi tergantung ini, benar nggak? Dan kita jadi mengenal ini anak-anak kita, ya. Dulu sekolah nggak pakai gini, kalau bawa gini malah disita sama gurunya, bener nggak? Serahin. Sekarang malah disuruh pakai ini, malah orang tua disuruh beliin kuota internet supaya dia belajar ini. Ada baiknya dia bisa sekolah, tapi buruknya apa? Nggak dipakai main game yang berita-berita nggak bener. Teman saya satu kali cerita sama saya, pengerja juga, nggak tahu. Satu kali dia bilang anak saya keluar dari kamarnya tiba-tiba ngomong kasar sama adiknya, kaget. Dia bilang stop kak. Kita sekeluarga nggak pernah ngajarin kamu ngomong kasar seperti itu. Dari mana kamu dapat kata-kata itu? Dari media sosial saya. Ya saya dapat dari teman-teman dari mana? Main game ternyata bisa barengan main game ya, main kelompok di handphone. Nah di situ ada komentar-komentar yang kasar. Wow, mamanya marah. Sejak saat itu dihapus semua gamenya, marah anaknya, nggak mau turun dari kamar, kunci kamar. Wah, jadi berantem gara-gara handphone, media sosial. Nah, dari media sosial banyak kita menerima informasi, berita-berita yang memabukkan kita sehingga kita bingung ini yang mana yang benar, mana yang enggak. Apa hubungannya dengan gereja? Hubungannya, saya katakan tadi, domba yang sesat. Kenapa kita bisa tersesat, anak domba tersesat? Karena kita cari-cari ajaran firman Tuhan dari YouTube. Mulai, wah ini pendeta ini lucu nih. Pendeta ini komentarnya hebat nih. Wah itu pendeta sesat. Kan ada ya? Gitu. Pendeta sesat banyak itu di YouTube. Kok pendeta ini mulai diadili. Lalu kita terpengaruh. Hati-hati. Saudara, di sini dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Domba. Kenapa seperti domba? Domba itu waktu saya pelajari, domba itu ternyata nggak bisa melihat jauh. Sifat dari domba. Di sini ada yang piara domba? Nggak ada ya. Kemarin saya ke desa, senang sekali. Kita kan di kota jangan lihatnya begitu yang hijau, indah. Ya memang kita nggak ngeliat domba. Domba itu sifatnya rabun matanya. Domba itu nggak bisa ngelihat jauh. Domba itu nggak bisa ngelihat sampai ke depan. Binatang yang matanya rabun minus nggak bisa ngelihat. Rabun jauh Nggak bisa ngelihat jauh. Itu domba. Loh, kok kita diumpamakan seperti domba ya sama Tuhan? Nah ini, ya di dalam kesempatan ini kita kan seringkali diumpamakan seperti raja wali yang terbang tinggi. Tetapi kali ini kita diumpamakan seperti domba yang nggak bisa ngelihat jauh. Artinya apa? Kita harus bergantung sama gembala. Kenapa? Gembala itu jalan di depan. Gembala itu nggak pernah jalan di belakang.
Dan waktu dia jalan, karena domba itu matanya rabun, nggak bisa ngelihat jauh, maka gembala itu gunakan alat tongkat gembala itu. Mazmur 23 berkata gembala yang baik itu di tangan kanannya tongkat, ya, dia bawa 2 alat, tongkat dan gada. Gada itu buat pukul kalau ada binatang yang mau menyerang. Tongkat itu ujungnya agak bengkok, ya, ya itu kalau domba yang nakal ditarik gitu, atau domba yang mau tersesat ditarik. Dan di samping itu suka ada bunyi-bunyian di tongkatnya untuk memberikan suara, atau tongkat itu diketuk-ketukkan ke batu atau ke apa supaya domba itu dengar. Jadi domba itu mendengar, domba itu harus dengar-dengaran, ya, karena dia matanya rabun. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu bukan lampu sorot yang jauh. Firman Tuhan itu pelita. Pelita itu jadi kalau kita jalan mungkin selangkah, lalu terang lagi untuk selangkah di depannya, itu pelita. Iya kan? Jadi jangan pernah berdoa, Tuhan kasih saya yang jauh bisa ngelihat ke depan. Mungkin bisa sekali-sekali, tetapi Tuhan selalu memimpin kita selangkah demi selangkah. Kita melangkah dalam iman. Nah, saudara, jadi jangan sampai kita lupa, kita ini domba yang perlu dipimpin Tuhan selangkah demi selangkah. Tetapi langkah kita itu harus pasti dengar-dengaran sama Tuhan. Jangan tadi tersesat karena banyak informasi yang masuk. Apalagi setelah COVID ini banyak media sosial ngajarin kita kemana-mana. Hati-hati. Nah, saat ini saya mengajak kita untuk memperhatikan, jangan sampai kita tersesat. Saudara, kalau saya merenungkan kejadian semalam, saya tersesat walaupun sebentar. Itu karena apa? Karena tujuan. Tujuannya apa? Enggak jelas. Nah, kita buka Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18 berkata, yuk kita baca 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara, di dalam bahasa aslinya juga dikatakan, where is no vision, people will perish. Artinya di mana tidak ada vision, vision itu tujuan, vision yang dituju, people itu manusia will perish, kita akan binasa. Jadi kalau tanpa tujuan kita binasa. Semalam tujuannya salah, saya tersesat. Bisa-bisa saya nggak makan malam, pulang lapar. Saudara, bila tidak ada tujuan, maka people will perish. Di dalam bahasa aslinya lebih dahsyat daripada bahasa Indonesia yang mengatakan bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Wahyu, kenapa beda? Kok terjemahan Indonesia ini kata-katanya lebih luas daripada bahasa Inggris yang tajam. Saudara, yang jelas langsung satu-satu. Nah, wahyu itu tidak ada wahyu. Wahyu itu penglihatan, pencerahan, ya, pemberitahuan, tuntunan. Wahyu itu. Nah, tuntunan itu dipertajam dalam arti yang dekat mungkin dengan bahasa aslinya adalah vision, tujuan akhir. Nah, menjadi liar. Kata liar beda, bahasa aslinya mendekati binasa. Liar, waktu saya merenungkan bola liar, main bola, bolanya liar. Artinya bolanya tidak terkendali, ditendang musuhnya ke sana, gawang ini lari ke sana, lari kemari, akhirnya nggak kena, kalah pertandingan. Keluarga tujuannya kalau nggak ada tujuan, bisa nendang ke sana kemari, bolanya salah, jadi nggak mencapai tujuan, menjadi liar tidak terkendali. Kalau pikiran liar lagi apa? Anjing liar. Kata-kata yang kita pakai. Apa anjing liar? Ada apa juga
gonggongin, ada apa-apa bisa digigit. Jadi nggak terkendali. Itu bisa menyebabkan firman Tuhan mengatakan di dalam bahasa yang mendekati aslinya bisa binasa, bisa gagal tujuan rencana hidup kita. Jadi bila tidak ada tujuan, kita binasa. Semalam tujuan kami salah, jadi kami gagal. Saudara, lalu bagaimana bisa balik? Bisa balik dalam bingung gitu. Pak Fili tanya saya, Pak Daud gimana? Saya juga bingung gimana, orang gelap, nggak ada petunjuk, nggak ada merek, nggak ada apa, gelap. Saya juga bingung. Lalu bagaimana? Zaman sekarang kan ada apa? Google Map. Zaman sekarang. Maka saya pakailah Google Map. Saya pernah dikasih oleh Pak Billy sama Aurel alamat rumah. Saya ketik tujuan itu, saya cari. Google Map itu peta, ya. Bapak Ibu tahu peta. Lalu adalah jalan, kelihatan, mesti belok kiri, belok kanan dan lain sebagainya. Saya gunakan Google Map. Google Map itu adalah kompas model aplikasi. Zaman dulu Bapak Ibu dan saya yang seusia kita belum ada Google Map, betul? Kita pakai kompas biasa. Ya karena itu waktu dulu pramuka diajarin, ya kita bisa cari ada jejak atau apa begitu ya, utara selatan. Nah kalau tersesat bisa bikin kayak jarum yang tajam, gosok-gosok jadi magnet, karena bumi ini ada magnet utara, magnet selatan, di kutub utara, kutub selatan. Lalu jarum itu dikasih pelampung di air, dia bisa tunjukkan arah utara dan arah selatan. Itu kalau di pramuka. Kalau kita di Tagana mungkin diajarin juga. Kalau tersesat di hutan. Saudara, artinya kita harus cari tujuan akhir. Dan akhirnya kita bisa ketemu dengan mengikuti arah kompas itu, arah petunjuk itu, kita bisa ketemu sampai ke rumah Pak Billy. Saudara, saya pernah dapat satu film. Film ini bukan kejadian sesungguhnya, tapi ini film ini benar. Saudara, dalam film itu ada seorang dokter sedang hendak mengunjungi orang tuanya, kapalnya kecelakaan, terdamparlah di sebuah pulau terpencil. Saudara, waktu dia terdampar begitu, satu malam dia tinggal sendiri karena yang lain meninggal. Dia pengen selamat dong, dia pakai handphone yang nggak bisa, nggak ada sinyal. Saudara, lalu malam-malam dia lihat, di balik gunung itu ada cahaya. Oh berarti di situ kota. Lalu dia berketetapan, besok saya mau ke sana. Pagi-paginya dia bangun, dia bersiap untuk menuju kota yang ada di balik bukit itu. Lalu dia mulai jalan. Ketika dia mulai jalan, dia, di sana ya, kota itu adanya di sana. Dia mulai berjalan. Tetapi waktu perjalanan dia mulai menghadapi persimpangan jalan kiri dan kanan. Pokoknya ke sana. Ke kiri ini curam. Ini jalanannya banyak batunya. Ini jalanannya penuh dengan batu-batu yang tajam, turunan. Itu tanjak. Itu ada sungai lagi. Sini enak nih. Ini ladang, datar, ada buah-buah yang enak, ada buah-buah kecil, ada bunga-bunga. Yang mana ya? Yang sini aja deh. Lalu dia jalan ke sini, senang sambil jalan, enak, datar. Di sini sana. Tapi ini udah mulai turun-turun batu lagi nih. Ke situ lagi lah. Ambil sambil makan, cari jalan yang enak aja. Akhirnya sepanjang hari dia jalan, akhirnya sampainya di sini lagi sore. Di tempat awal lagi. Rupanya dia tersesat, muter balik lagi ke situ. Dia bilang, waduh, gimana ya? Nah dia ingat yang tadi waktu dia pramuka diajarin bikin kompas. Lalu dia cari jarum, ternyata dari runtuhan pesawat dia ketemu
kemudian digosok-gosok, dia cari gabus, dia taruh itu jarum di atas gabus, dia taruh di botol air, dia mulai ambangkan setelah jadi magnet ujungnya. Nah, baru menunjukkan, oh ternyata utara di sana, kota di sana, jadi harus selalu begini gitu. Oh ya udah, dia pakai itu sebagai kompas. Nah, waktu dia sampai di persimpangan yang kemarin itu, dia lihat waktu itu kiri jurang, batu-batu, di sini tanah lapang yang indah, penuh bunga-bunga. Ternyata kompas menunjukkan arahnya adalah mesti ke sana. Nah, kali ini dia ikuti kompas, dia jalan ke sana. Dia masuk ke lembah, sepatunya basah kena air. Dia naik gunung, badannya berkeringat. Dia harus buang itu beban-beban, beberapa barang yang dia bawa berat, dia buang. Dia naik ke atas bukit, dan akhirnya dia mencapai kota tersebut. Amin. Ada jalan, firman Tuhan bilang, yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju malu. Seringkali kita cari yang enak, kita pikir itu cara Tuhan, itu jalan Tuhan. Kita pikir, perhatikan, kita pikir. Zaman sekarang, nggak tahu di Wonogiri, kalau di Jakarta gereja itu banyak jemaat yang nggak balik lagi setelah lockdown. 50% jemaatnya berkurang. Kemana sisanya yang 50%? Itu bukan di gereja kami aja, tetapi survei dilakukan oleh Barna Institute, satu institusi statistik anak-anak Tuhan, melakukan riset. Tapi ini di kota-kota besar ya, itu ternyata 50% nggak balik ke gereja. 50% di mana? Jadi jemaat jalan-jalan. Artinya yang mana dia suka, atau nggak ke gereja lagi, hanya ikut Zoom ibadah online. Dia bilang itu ibadah. Ternyata ibadah online itu sekarang sebagian itu, ini hari mau ibadah di sini, pendeta itu, besok pendeta itu, pendeta yang menurut saya suka. Hati-hati, perhatikan kata-katanya. Saya ikut ibadah menurut pendeta firman yang saya suka, bukan yang Tuhan suka. Sedangkan kita harus ibadah menurut kita yang kita suka atau Tuhan suka? Tuhan suka, karena kita di situ kita dididik. Ingat satu pagi ketika saya menyiapkan firman Tuhan ingatkan, jangan sampai kamu jadi ditolak oleh aku. Kaget saya, kenapa? Karena saya tidak menjadi murid Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan perintahku. Murid artinya harus duduk belajar. Amin. Bukan penonton. Murid itu bukan penonton sepak bola. Wah senang nonton musik. Wah senang pujiannya hebat. Saya lompat senang. Karena di rumah nggak bisa lompat. Nonton. Tapi kita juga harus jadi murid, duduk belajar firman. Amin. Berarti bukan makanan yang enak. Kadang-kadang harus makanan yang keras. Ketika diajar nggak mau. Pindah. Sekarang bisa kok, banyak online. Udah pilih aja. Itu terjadi di kota besar. 50 jemaat nggak mau balik ke gereja, maunya online atau pindah-pindah gereja. Online kan bisa sambil rebahan, kan nggak tahu. Kopi sambil makan kacang, pakai kaos, celana pendek, duduk sambil tidur. Kadang-kadang ketiduran, tahu-tahu pas amin. Aduh, udah amin, ya udah ibadah udah selesai. Menurut yang aku mau, bukan menurut yang Tuhan mau. Hati-hati jemaat sekarang tersesat di gereja kayak gini. Domba yang tersesat. Tapi juga pendeta atau pengajar atau gembala atau apapun juga pemimpin di gereja, hati-hati. Seringkali kita mau khotbah yang keras, kita takut. Kenapa? Takut kehilangan jemaat. Khotbah yang keras, takut. Nah, dia pembapaan besar. Gue mesti baik-baikin dia. Tapi ini firman Tuhan ditaruh di hati gembala untuk menegur. Enggak berani menegur. Karena apa? Dia penyumbang. Jangan-jangan nanti dia tersinggung. Jadi pendeta khotbahnya ke gembala atau siapa di
di gereja, ketua kul atau kami kul, kelompok sel begitu, nggak berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mau menyampaikan firman Tuhan yang menurut jemaat, bukan menurut hati Tuhan. Karena apa? Takut follower, pengikut gereja berkurang. Cari follower supaya media sosialnya rame. Salah. Tersesat di gereja. Saudara, where there is no vision, people will perish. Nggak ada tujuan akhir. Tujuan akhir apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tujuan akhir apa? Kita menjadi murid Tuhan. Tepuk tangan, Pak. Jangan menurut apa yang saya mau. Saudara, apa yang menyebabkan kita tersesat? Waktu udah mau habis ya. Masih Ada 15 menit. 15 menit. Ya, saya pakai 10 ya. Apa yang bisa kita menyebabkan kita tersesat? Saudara, Hosea 4 ayat 6 berkata, Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hati-hati. Apa yang kita lakukan ternyata berdampak lu buat keluarga. Sampai ke anak-anak. Hati-hati. Oke, kita nggak sampai di situ dulu, belum sampai situ. Tapi kita yang pertama, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oh, waktu saudara dengar ayat ini, saudara kembali berpikir umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tuh orang-orang yang di luar yang nggak kenal Tuhan, yang hari ini Minggu harusnya ke ibadah dia jalan-jalan, itu yang nggak percaya Tuhan itu binasa. Kita kan seringkali berpikir ayat ini buat mereka. Tapi pernah nggak saudara berpikir ini ayat sebenarnya, perhatikan ayat pertama ini berkata umatku. Artinya umatku siapa? Binasa karena tidak mengenal Allah. Siapa? Artinya kita. Kita ini kan umat Tuhan, benar nggak? Umatku binasa. Nah berarti kita nih yang duduk bertahun-tahun di gereja ini, mungkin gereja ini bangku saya, siapa yang dudukin itu? Kemarin gua nggak datang aja ada yang dudukin. Kita udah merasa bertahun-tahun di gereja. Hati-hati, firman Tuhan berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hati-hati. Kita tidak mengenal Allah. Kita yang sudah tahunan ke gereja, bahkan tinggal paling dekat dengan gereja mungkin, tetapi Tuhan berkata binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi jangan berpikir orang yang di luar sana. Kita paling berpikir diri kita sendiri. Apakah saya binasa? Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah. Beda, saudara. Mengenal dengan tahu. Saya tahu Presiden Jokowi. Tahu. Tapi saya nggak kenal. Kenal itu dekat. Ya. Seperti saya mengenal istri saya, sudah pasti. Saudara pasti kenal suami istri, pasti kenal. Seperti saya kenal Pak Fili, saya kenal Andreas Rini, saya kenal Putu. Saya kenal. Tahu dengan kenal beda. Jadi saudara hari ini saudara ke gereja, mungkin saudara sudah bertahun-tahun di gereja, mungkin sudah 10 tahun, 30 tahun. Pertanyakan dalam hati saudara, apakah saya kenal Tuhan saya? Bagian terakhir, kenapa kita bisa tersesat? Yeremia 50 ayat 6. Yeremia 50 ayat 6.
1, 2, 3 kita baca yuk. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Saudara, kenapa tersesat? Yang pertama saya mencatat, 1, kenapa tersesat? Seperti domba yang hilang. Domba yang hilang yang tadi, domba itu kan lemah. Domba itu nggak bisa ngelihat jauh. Tetapi ketika dipanggil pulang, dia nggak mau pulang. Dia hilang, tersesat. Jadi domba ini keras kepala. Udah tahu lemah, matanya nggak bisa ngelihat jauh, nggak mau denger-dengeran sama gembala. Domba yang hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka dibiarkan sesat oleh gembalanya. Waktu sampai di sini saya terpukul, saudara, karena saya ini gembala. Puji Tuhan, saya dipercayakan Tuhan mengembalakan. Tapi itu bukan senang saya. Sebenarnya itu berat buat saya. Tugas gembala itu nggak gampang. Pakai baju merah salah, pakai baju putih salah. Gemuk dikit salah, kurus salah. Gemuk dibilang banyak makan, kurus dibilang kurang makan. Saudara, tapi domba dibiarkan sesat oleh gembalanya. Jadi bukan disesatkan oleh orang lain, tapi disesatkan oleh gembalanya. Bahayanya datang dari gembalanya sendiri. Wow, hati-hati. Saat ini saya bicara khusus buat para pemimpin. Hati-hati. Jangan menyenangkan jemaat atau jangan menyenangkan, sebenarnya bukan menyenangkan jemaat sih. Kalau dibilang itu bukan menyenangkan jemaat, menyenangkan diri sendiri. Karena apa? Followernya, supaya pengikutnya banyak. Takut bicara keras yang seperti tadi saya bilang. Lalu gembala itu sesat karena apa? Too much informasi, gembalanya juga terlalu banyak. Ini sampai bingung sendiri mau jalan yang mana. Hati-hati. Bukan ikut suara Tuhan, tapi apa yang menyenangkan diri saya sendiri sih sebenarnya, bukan hati jemaat. Karena takut ditinggal pengikut daripada ditinggal Tuhan. Hati-hati. Ya ini mungkin khusus buat gembala, saya nggak bahas di depan ini. Tapi ada teguran di sini buat saya dan juga buat rekan-rekan pemimpin di sini. Yang hanya maunya saja melakukan tugas. Hati-hati. Tuhan tolong. Yang ketiga, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Nah, domba dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Kita seperti domba dibiarkan mengembara. Mengembara itu dalam kamus besar bahasa Indonesia mengatakan pergi kemana-mana tanpa tujuan dan tanpa tempat tinggal tertentu. Yang tadi, people will perish, there is no vision. Kita akan binasa kalau tidak ada tujuan. Jadi domba-domba ini tidak tanpa tujuan. Jadi saudara, hari ini saudara harus tetapkan tujuan. Tujuan kita adalah menyenangkan hati. Amen. Jangan menyenangkan telinga kita sendiri. Dan tanpa tempat tinggal tertentu, mengembara. Jadi jangan jadi domba yang mengembara tanpa tempat tinggal tertentu. Saya nggak suka. Dia kemarin waktu saya salamin, dia nggak balas salaman saya. Selama dia ada di gereja, gua nggak mau ke gereja itu, gua pindah gereja lain. Mengembara. Lalu di sana ketemu lagi yang kecetok hatinya, pindah lagi gereja lain, mengembara. Jadi nggak punya tempat tinggal. Hati-hati. Dasar dari ekor domba, ada domba yang baik adalah taat mendengar. Ya, tetapi kalau gembalanya sesat, hati-hati juga ya. Tapi jangan mengadili diri sendiri dan mengadili gembala, nanti juga salah kita.
ya. Gembala yang tugas mengadili Tuhan, ya. Tetapi saudara jadi domba, jangan menjadi domba yang mengembara ke gereja-gereja yang menurut pikiran saudara enak. Yang keempat, mereka berjalan dari gunung ke bukit. Nah, bapak-bapak yang suka di ladang pasti tahu gunung dan bukit. Gunung lebih tinggi dari bukit. Artinya domba itu mengembara dari gunung ke bukit, artinya menurunkan standar rohanimu, kompromi. Udah dah, saya harus kompromi dikit, kalau nggak begitu saya nggak dapat order. Saya mesti kompromi dikit, kalau nggak saya nggak naik posisi saya di kantor. Ya saya mesti tutup dikit deh. Datang ibadah telat dikit deh. Pelayanan Pak, ganti ya tugas ya, karena saya lagi sibuk nih gini. Sering ganti tugas. Kompromi standar rohanimu, berdamai dengan dunia, dengan perkara-perkara dunia, ya menghalalkan hal-hal yang sedikit dah. Jangan rohani banget. Dunia sekarang modern. Kompromi terhadap dosa, turun dari gunung ke bukit. Standar yang tinggi turun menjadi standar yang rendah. Yang terakhir, sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Tempat pembaringan adalah waktu saya dapat ayat ini, saudara. Tuhan ingatkan saya, gembala membawa dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Disitulah domba berbaring. Domba lupa tempat pembaringannya, artinya domba melupakan di mana Tuhan sudah menempatkan. Saudara berada di jemaat ini, di tempat ini bukan kebetulan. Tuhan yang taruh saudara di sini. Amen. Saudara ditempatkan jadi pemain musik kayak Aurel begini. Ini panggilan Tuhan tempatkan di sini. Saudara jadi WL, ini panggilan Tuhan. Saudara jadi apa di sini? Saudara jadi bagian apa? Setiap kita sebagai murid Kristus harus mengajarkan sesuatu, muridkan, terima, baptis mereka, ajar mereka, jadi memuridkan. Kita memuridkan. Kita punya tugas pelayanan masing-masing. Di kantor, di pabrik, Tuhan suruh setia di sana, layani Tuhan di kantor, layan. Jangan lupa tempat pembaringanmu di mana Tuhan sudah tempat. Seringkali kita bilang, nggak mau saya, nggak mau di situ lagi. Saya maunya di sono. Kalau saya terus taruh di situ, itu udah bukan tugas saya udah ketuaan, mesti yang muda-muda. Lupa tempat pembaringan di mana Tuhan sudah tempat. Jangan berontak kalau Tuhan tuntut saudara di situ terus sampai hari ini. Mungkin gembala saudara punya tujuan tertentu, kenapa nggak dipindah-pindahin saudara di situ? Jangan lupa tempat pembaringan di mana Tuhan sudah taruh saudara. Jangan lupakan panggilan. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. Layaklah segala bangsa.
tiba saatnya kami dapat menyenangkan Tuhan selalu. Tuhan yang layak disembah, tidak ada yang lain. Kami mau bukan hanya untuk kepuasan diri kami, bukan untuk menurut keinginan kami, tetapi biarlah untuk keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Kami tidak menjadi domba-domba yang tersesat. Kami boleh menjadi murid Tuhan, bukan hanya penonton yang hanya melihat, tetapi kami menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Pagi ini ubahkan setiap kami, sehingga kami tidak menjadi domba-domba yang tersesat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami. Kalau kami sudah jalan kami serong, Tuhan ingatkan kami supaya kami kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dengar firman Tuhan, selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong? Tuntunlah aku di jalan yang benar. Bapak, kalau ada di antara kami yang sedang berpikir dan sedang bingung menentukan langkah hidupnya, apakah ke kiri atau ke kanan, Tuhan tolong supaya kami dapat menentukan langkah yang benar. Mungkin jalan kami serong, nggak benar. Tuhan tolong supaya kami kembali ke jalan yang benar. Kompas kami mungkin mati, nggak bisa menunjukkan arah yang benar. Tuhan tolong beri kami kompas yang baru, sehingga kami tahu arah jalan hidup kami. Firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan tolong, kalaupun kami harus lewat lembah-lembah kekelaman, jalan yang berlumpur, yang penuh batu, sungai yang harus kami tembus, seberangi, kuatkan kami Tuhan, supaya kami bisa sampai ke seberang, ke kota di mana kami bisa diselamatkan, yaitu kota yang kekal. Tuhan tolong kami. Tuhan bukakan jalan-jalan yang tertutup. Kami percaya bukan hanya dibukakan, tetapi Tuhan sanggup buat jalan yang baru ketika tidak ada jalan. Tuhan tolong kami. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Tuhan tolong setiap kami. Adakah saudara yang mau didoakan? Boleh saudara maju, saya akan berdoa buat saudara. Kalau ada yang mau didoakan, silakan maju, saya akan berdoa.